Saya punya usaha agen air. Kemudian saya butuh investasi, ya. Saya ini punya duit nggak 100 juta. Oh, Pak Sudiro. Pak Sudiro punya duit nggak 100 juta. Saya mau usaha agen air, aqua dan berbagai air kemasan. Oke, ada Pak Diro, setiap bulan saya kasih 10 juta. Tenan-tenan saja Pak Diro, nggak usah ngapa-ngapain. Tiap bulan saya kasih 10 juta. Akhirnya dikeluarkan sebagai modal. Saya kelola. Setiap bulan Pak Diro nggak ngapa-ngapain, saya kasih 100 juta. Wah, lama-lama usaha saya maju sampai saya buka cabang di mana-mana. Penghasilan saya sebulan 1 miliar. Pak Dira berapa penghasilan sebulan? Berapa? 10 juta, karena perjanjiannya awal 10 juta. Sedangkan saya berapa? 1 miliar. Nah, kira-kira Pak Dira kira-kira kesel atau enggak? Gak modal dari gua cuma 10 juta dari dua sampai hari gini. Akan nambah-nambah lah, dulu mah udah punya apa aja, kesel gak kira-kira? Pasti kesel. Sebaliknya, jika usaha itu tidak maju, kembang kempis, Pak Diro tiap bulan harus menerima uang 10 juta, agak mau tahu. Lu mau gimana kek? Ya Allah Pak Diro, ini usaha kita lagi sulit banget ini, agak bangkrut tadi juga ini saya meragai luar biasa sulitnya. Lah gua agak mau tahu janji tiap bulan 10 juta ke sini. Ini yang usahanya di kembang kempis mau bangkrut ini, tiap kali mikir, orang kan bisa nanti kepikiran. Nah, kalau itu riba, maka selalu di akhirnya ada sesuatu yang baik, ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang bodor, bisa juga ada yang pada ribut karena transaksinya salah. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah presentasi. Pak Diro punya uang 100 juta, ada, saya mau usaha air, ayo kita bagi hasil, nantinya akan mudoroba, akan bagi hasil. Nanti setiap bulan kita hitung keuntungan kita setelah dipotong biaya operasional, biaya bensin, biaya listrik, biaya telepon, keuntungan bersih itu kita bagi. Pak Diro 40% ya, saya 60%, sebab saya menjalankan. Oh iya, siap. 1 tahun ini dapat 10 juta, Pak Diro 4 juta, saya 6 juta. Gua lebih naik lagi, lebih banyak keuntungan, lebih lagi. Untung banyak, sama-sama dapat banyak. Untung sedikit, sama-sama dapat sedikit. Kagak untung, sama-sama kagak dapat. Ini dalam Islam namanya akan mudoroba seperti ini. Paham ya? Nah seperti ini. Dan tidak ada ikhlas antara bainakum, ada keikhlasan di antara dua belah pihak karena sudah bikin surat MOU, perjanjian kerjasama. Tidak ada yang dirugikan. Kemudian bangkrut, ya sudah bangkrut benar habis. Ya, namanya juga akan mudoroba. Enak-enak banget, susah-susah banget. Ini yang Islam ajarkan kayak gini. Sementara ini masih banyak di tengah-tengah masyarakat yang melakukan praktek riba seperti ini. Untuk menarik investor, untuk agar orang investasi terhadap usahanya, diiming-iming dengan janji yang manis. Pak Diro menjadi 100 juta, ya bulan saya kasih 10 juta, Pak Diro gak apa-apain. Pak Diro pasti tertarik gak? Tertarik, kok ini ya, murah aja 100 juta. Coba kalau gue bikin kontrakan, dapat 1 miliar juga juta, ini 10 juta gak ngapa-ngapain, pasti tertarik. Padahal itu akan riba. Paham ya? Nah, selanjutnya wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rafnuhu biduyun iza staqarra subutuha. Ini menjelaskan dalam hadis, setiap barang yang bisa dijual maka bisa juga digadein ya, di dalam utang piutang. Jadi artinya terjadilah utang piutang
itu dengan gade itu sebetulnya proses utang piutang, ya, sama saja. Dan riba ini Pak, dalilnya itu yaitu tadi, nanti kita kembangkan. Apabila seseorang meminjamkan kemudian ulu qardin manfaatan riba, orang meminjamkan sesuatu tapi mengharapkan kelebihan, itu riba. Itu apa aja? Namanya motor, pinjam motor dong Pak, iya kan kurangnya isi bensinnya. Ini sering yang sudah menjadi kebiasaan. Ini riba. Mestinya kalau usah disuruh dibikin aja, bilangkan dia nggak punya pikiran, gitu. Dari sini nanti, yang penting tidak dasar permintaan kita. Nabi dulu juga melakukan itu. Nabi pinjam kambing kecil, kalau diganti dengan kambing yang gede. Tapi bukan berdasarkan permintaan, karena kita tahu diri lah, ya kan, sudah dipinjemin, ada kelebihan yang kita kasih. Tapi itu tidak ada transaksinya, tidak ada permintaan, tidak ada permintaan riba. Kita hamdan di sini. Baik, nanti kita lanjutkan dialog ya, tanya jawab. Walirahmi ruju'u bimalam yakbiduhu. Bagi orang yang menggadaikan, boleh menggagalkan gadainya selama barangnya belum diterima oleh penerima gadai. Ini soal gadai-gadai. Namanya seseorang itu, Pak, saya gadaikan ini motor saya, dapat duit 10 juta, ya udah, mana motornya? Karena masih di rumah. Pas sudah gitu, pas diantarin, nggak jadi deh. Lah emang kenapa? Sudah setuju menggadaikan, gagalkan. Boleh menggagalkan karena barang belum kita terima. Tapi kalau barang sudah kita terima, terjadi proses gadai menggadai, kita batalkan, itu nggak boleh. Di Islam mengatur luar biasa. Itu nggak boleh. Karena kita belum terima, boleh kita batalkan. Wala yatmanu wala murtahinu illa bi ta'addi. Penerima gadai tidak harus mengganti barang gadai itu kecuali kalau ia melanggar. Artinya begini, dia menerima gadai motor, dia menerima gadaian motor, terus motornya rusak, maka si penerima gadai ini nggak berhak menggantinya. Lah, terus motor itu dia punya motor, lah motor di rumah lo, motor gue rusak, ya tanggung jawab lah, menerima barang gadaian. Tapi motor itu kan rusak sendiri, bukan karena kita yang bikin rusak. Nah, maka dalam hal ini yang menerima gadaian itu tidak bertanggung jawab terhadap barang gadaian yang rusak, kecuali ila bita'addi, kecuali karena kesalahannya, kesembronoannya, karena keteledorannya. Contohnya apa? Contohnya dia menerima barang gadaian motor, ya Pak, paham ya? Dia menerima barang gadaian motor, tapi motor itu ditaruh di luar, kagak ditaruh di dalam. Sembrono nggak itu? Lah motor mentang-mentang itu motor orang, motor gadaian, bagaimana kata open banget jaganya, ditaruh di luar, spionnya hilang. Yang ganti siapa tuh? Hah? Yang ganti yang terima ganti, karena dia sembrono. Ya, karena sembrono. Kalau dia sudah melakukan dengan baik, barang gadaian dirawat, dijaga, kalau pagi dipanasin, ya, ditaruh di dalam rumah, dilapin, dibersihin, walaupun itu barang gadaian, walaupun itu barang orang, dirawat dengan baik. Setelah 1 tahun dikembalikan, tiba-tiba rusak, dia nggak terkena beban ganti, karena dia sudah melakukan dengan baik. Ya gini ya, paham ya? Nah ini kadang-kadang kalau kurang paham ini di masyarakat bisa bercekcok ini. Makanya
bicara apa yang ada di dalam kitab ini, kalau terjadi di tengah masyarakat kita terjadi gadai-gadai, bikin apa? Surat perjanjian. Apa yang ada di kitab ini tertuangkan dalam perjanjian. Ya, kita kasih tahu kawan kita, Pak, namanya gadai begini ya. Karena saya harus ngaji Ustaz tentang gadai. Jadi kalau barang ini rusak saya tidak tanggung jawab, kecuali kalau saya sembrono. Iya, saya paham. Jadi harus, kalau perlu ditulis, ada perjanjiannya. Nah, sekarang yang selanjutnya. Wa idza qabada ba'dal haqqi lam yakhruj syai'un minal rukni hatta yaqdi jami'ahu. Apabila si penerima gade baru menerima separuh duit dari barang yang digadaikan, maka dia belum boleh memberikan barang itu kecuali sudah dibayar semuanya. Umpamanya, Pak Sudiro, saya gadai motor 10 juta, ini motor saya, entar setahun baru saya ambil, saya kasih duit. Pas setahun utangnya 10 juta, ngasih cuma 5 juta. Pak Sudiro, baru ada 5 juta ini Pak. Ini pegang Pak, motor saya pakai dulu buat ngojek. Nah kalau ngojek kan dapat duit, saya ngumpulin nabung buat Bapak juga. Ini barang belum boleh diambil, sana baru kasih separuh. Kecuali udah kasih semuanya, barang baru boleh diambil. Paham ini ya? Tapi semuanya pada akhirnya tergantung kepada kesepakatan bersama. Kata yang punya orangnya baik-baik, Pak Sudiro baik-baik orangnya. Udah lo pakai aja kata apa itu beda. Itu beda. Jadi kita sedang bicara tentang hukum. Begitu ya. Nah, itu tentang apa namanya gadai-gadai. Nah, satu pasal sudah selesai tentang gadai-gadai. Kira-kira ada yang perlu tanyakan nggak pasal tentang gadai ini? Ya, di sini itu ada kasus seperti itu di Rawabuan, adanya kontrakan. Ini janjinya itu sedikit, tapi karena dia ada bersama sehingga nggak bisa ngulangin, akhirnya sampai tahunan, sampai 6 tahun yang benar akhirnya kalau dipikir dengan cicilan itu paling kelihatan nggak bisa. Misalkan ini juga juga kemudian diadakan hasilnya, hasilnya buat siapa? Buat yang menerima gadai? Iya. Bukan buat yang punya. Nah, itu riba. Ya. Itu riba, namanya riba nasi'ah itu. Dan ini sering terjadi, saya tengah-tengah masyarakat itu kayak gitu. Jadi orang itu tidak bisa membedakan mana bisnis, mana ibadah. Ya. Jadi gadai itu dijadikan bisnis, keliru. Ya. Jadi itu riba itu. Jadi kalau orang menggadaikan kontrakan, berarti ini orang kan lagi punya masalah, lagi kesulitan duit. Ya, dia pinjam duit itu jaminannya adalah kontrakan. Itu hanya sekedar jaminan, bukan dimanfaatkan untuk dia. Jaminan doang biar dia percaya. Tadi kan saya bilang begini contohnya, Haji Edi, saya pinjam duit dong 50 juta. 50 juta gede apa enggak? Gede kan? Kata Pak Edi 50 juta, gede banget. Nah Pak Haji Edi nggak percaya sama saya. Berganti itu kan nggak dipeji kalau nggak percaya, jaminannya kontrakan. Kontrakan saya 2 pintu sebagai jaminan. Kalau dalam tempo setahun saya tidak membayar, maka kontrakan ini akan saya jual buat bayar utang. Begitu bunyi perjanjiannya. Maka kontrakan itu hanya jaminan doang, tetap milik saya, cuma jaminan doang. Nah, kelirunya kita, jaminan itu dimanfaatkan sama penerima gadai. Dalilnya apa? Kullu qardin manfaatan fahuwa riba. Setiap utang yang di dalamnya mengharapkan keuntungan
maka riba. Dan terus kata Pak Haji Edi, gue ngutangin untuk gue apa? Ya, kata Pak Haji Edi, gue ngutangin 50 juta, ngutangin untuk gue apa? Kalau kagak dapat apa-apa, kalau kontrakan itu hasilnya buat lo, betul kan? Lebih baik 50 juta gue puterin buat usaha, udah untungnya gede. Itu pikirannya pikiran bisnis. Ngutangin orang jangan masuk ranah bisnis, itu ibadah yang di Quran Allah janji siapa yang mau meminjamkan seorang hamba yang kesulitan, aku jaminannya kata Allah akan aku beri dia, aku lipat gandakan rezekinya kata Allah. Ini ibadah, ya jangan masuk ranah bisnis. Murni ibadah ini karena pahalanya gede banget. Kita pengen cari pahala yang gede sehingga kita mau meminjamkan duit yang kita harapkan pahala. Paham ini? Nah, cuma kekeliruan kita di masyarakat yang ibadah itu dimasukkan ranah bisnis, itu yang salah itu di situ. Paham ya? Tidak boleh ya seperti itu. Pinjam aja udah, nolong orang. Kau pengen nolong orang, kau pengen ngarepin. Ya nolong aja dan mendapatkan pahala dari Allah. Orang lagi susah banget, Pak saya pinjam duit, Pak saya susah, Pak 1 juta ini buat makan 1 hari ini. Disuruh ganti lebih. Itu haji juga pinjam 1 juta, gantinya susah, lebihnya gantinya udah lebih. Sama apa lagi kasusnya? Gitu tadi ya? Sudah ya? Ya. Ada orang minjem uang, orang kita 10 juta. Pinjam uang. Pas ngulangin, masih lebih. Misalnya nih, uang itu 1 juta. Saya letak 10 juta nih, Iya. sebetulnya 1 juta. Iya. Tapi ikhlas itu. Iya, itu yang tadi saya jelasin dan itu pernah dipraktekkan oleh Nabi. Nabi pernah pinjam kambing kecil yang dipinjam. Tapi waktu ganti Nabi kasih kambing yang lebih gede. Ya, pinjamnya kecil, waktu ganti yang gede. Tapi itu tidak ada perjanjian apa-apa. Itu hanya ucapan terima kasih dari orang yang sudah dibantu. Dan itu sunnah malah, karena ada contohnya nanti. Itu sunnah, dan itu baik. Yang penting jangan pesen. Lu pinjam berapa duit? 10 juta, terima kasih. Ntar biar punya pikiran ya. Gue tolong lo biar punya pikiran. Walaupun nggak disebut nilainya, ya, walaupun nggak disebut nilainya, tetap aja itu mengharapkan sesuatu itu nggak boleh rubah. Ya, udah Bismillah ikhlas bertolong aja. Pahalanya gedenya luar biasa. Tiba-tiba, loh, lu masih duit lebih enggak? Lu nggak ada alhamdulillah saya ada rezeki. Ya udah alhamdulillah nggak dong. Terima kasih. Gitu. Itu bagus, makanya itu yang terbaik malah. Gitu ya. Nah, ya silakan. Kalau ada orang dari motor ke kita, motor itu kita pakai sehari-hari gimana? Oke, bagus. Ini pertanyaan bagus. Jadi begini, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan. Kalau menurut mazhab Syafi'i, ada orang gadaian motor itu harus kita rawat di rumah, nggak boleh kita pakai uang barang jaminan barang gadaian. Tetapi Imam Syafi'i itu takut kepada uruf atau kebiasaan. Jika kebiasaan di suatu tempat barang gadaian itu dipakai udah umum di tengah masyarakat situ, maka boleh dipakai. Tapi karena sudah kebiasaan, udah maklum, artinya antara penggadai dengan yang menggadaikan udah sama-sama paham, udah jadi kalau udah biasa itu di sini barang gadai mesti dipakai, udah umum, maka boleh digunakan. Ya, kalau sudah menjadi urut, sudah menjadi kebiasaan, sudah umum. Tapi kalau seandainya nggak umum, ya kayak gitu nggak boleh. Nah satu. Yang kedua, barang gadaian itu pemanfaatannya sebatas memanfaatkan, bukan untuk mengambil keuntungan. Barang gadaian dibuat ngojek, ya, barang gadaian dibuat ngojek, ini kagak boleh. Tapi kalau sebatas itu hanya untuk
keperluan, ya umpamanya nganterin bocah atau ke pasar untuk kemana lah untuk sebagainya. Karena dengan begitu dia sambil menjaga barang itu, biar kalau ditaruh di rumah aja lama-lama rusak, kalau dipakai kan mendingan begitu ya. Yang penting jangan dimanfaatkan. Itu sama juga daripada juga kan. Iya, akhirnya kan dapat untung juga, lumayan. Gak ada motor 10 juta kan, gak ada motor 10 juta selama setahun, dia buat lonjeng gitu kan. 10 juta itu motor menghasilkan duit. Nah terus kata yang punya motor setelah 1 tahun gak motor burun pakai. Ya, itu tadi yang saya bilang, bahwa si penerima gade tidak bertanggung jawab terhadap barang yang rusak kecuali atas keteledoran dia sehingga rusak. Di antaranya itu tadi keteledoran dan dibuat ojek rusak, tanggung jawab lah. Gitu ya? Ya lanjut. Tapi sebaiknya memang ngomong, ini motor kalau saya pakai, oh ya gak apa-apa Pak, pakai aja. Paling yang punya ngomong begitu, pakai aja Pak, jangan buat ojek. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Faslun al-hajru ala sittati. Nah, sekarang persoalan hajr. Hajr itu orang yang tercegah untuk bertransaksi. Yang pertama adalah asobiyu, anak kecil yang belum balik, namanya anak kecil. Anak kecil nggak boleh transaksi jual beli. Nah ini sering gimana kalau ada anak kecil belanja. Jadi anak kecil itu nggak boleh transaksi, dia belum balik, belum ngerti bertransaksi. Nggak boleh anak kecil itu. Anak kecil mau beli terus 10 juta, karena mau beli sepeda, mau beli motor, nggak boleh. Karena anak kecil belum bisa bertransaksi. Menurut hukum nasional juga, hukum positif nggak bisa anak kecil bertransaksi. Kalau anak kecil beli permen, beli permen. Wal majnun, orang gila atas setengah gila. Ya, pokoknya majnun, gila beneran atau gila-gilaan. Nggak boleh bertransaksi orang gila. Karena apa? Nggak pernah hukum dia. Terus kemudian wasapehu al-mubadiru dimalihi. Sape itu orang yang apa sih namanya, sembrono, pikirannya rada-rada, begitu kan? Sape itu orang yang pikirannya rada-rada. Kadang-kadang kita memanfaatkan. Nih di sana ada nih, saya nggak sebut namanya. Di sana ada orang kaya itu sape gitu ya. Kalau habis punya motor baru, udah kalau ada yang mobil itu dijual, berapa pun dijual. Akhirnya asal dia punya motor baru, orang-orang pada ngincer. Dia nanya, motor dijual nggak? Bayar ini 2 juta. Antara besok-besok ya, gue masih jadi sekarang. Besok motor baru banget, dibeli motornya dilepas. Orang-orang senang. Lecehin dia namanya ya, leceh-lecehin itu nggak boleh. Sampai itu nggak boleh juga. Karena apa? Dia belum memiliki akal yang sempurna. Ini malah lecehin orang yang begitu, karena kebetulan dia punya barang bagus ya, kita bayarin jual. Itu nggak boleh. Sampai itu tercegah itu. Wah sampai al-mubaziru ini yang membazirkan hartanya banyak. Tapi kalau pikirannya kurang jangkep, akhirnya hartanya diubah-ubahkan dan dimanfaatkan orang. Wal muflisu alladzi irtakabatuhu ad-duyun. Muflis orang yang bangkrut. Bangkrut, utangnya banyak di sana sini. Ya, orang yang bangkrut, utangnya banyak di sana sini, itu tercegah bertransaksi. Ya. Karena apa? Karena al-muflis alladzi irtakabatuhu duyun yang memiliki utang banyak di sana sini. Itu nggak boleh transaksi. Beli motor, beli mobil, beli rumah, harus beli rokok apa-apa. Karena belum punya duit. Bertransaksi orang yang lagi bangkrut, utangnya banyak, nggak boleh bertransaksi. Wal maridu bima zadaan sulusi. Orang
yang sakit, orang yang lagi sakit keras itu nggak boleh bertransaksi, kecuali yang lebih, yang lebih dari sepertiga hartanya. Sebab kalau orang sakit keras itu kan hartanya nanti kelak bakal jadi ahli warisnya. Kalau dia bertransaksi, dia jual, mau beli mobil, mau beli rumah, sedangkan dia dalam keadaan sakit, ini nggak boleh, harus izin sama ahli warisnya. Sebab kondisinya sakit, kecuali dia kondisi lagi sehat. Orang tua itu begini Bu, Pak. Orang tua itu, harta anak itu adalah harta orang tua. Harta orang tua itu bukan harta anak. Jadi kalau ada orang tua nyolong duitnya anak, itu nggak dosa, itu nggak ada hukuman apa-apa. Kalau anak nyolong duit orang tua, itu dosa. Ini kan kasus kadang-kadang orang nggak ngerti agama, orang tua dilaporin nyolong duit anak. Itu orang bego namanya, orang nggak ngerti. Ya. Jadi yang namanya harta anak itu harta orang tua, harta orang tua bukan harta anak. Lah kalau memang harta anak harta orang tua mau ngambil bagaimana aja kan terserah. Gitu. Ini yang kadang-kadang orang nggak ngerti. Terus yang kedua, suami istri, si suami itu harus taat dan berbakti kepada orang tuanya. Si istri harus taat dan berbakti kepada suami, itu begitu. Jadi istri ini apapun harus taat kepada suami, baru kedua orang tuanya. Ya, orang tuanya sakit, si istri orang tuanya sakit, bang, saya menjenguk orang tua yang lagi sakit. Enggak usah, entar aja berdua. Istri jangan pakai ngambek. Lah orang tua saya sakit, pakai kagak diizinin, itu kan nggak boleh. Karena wajibnya dia taat kepada suami. Tapi kalau suami beda, suami tetap taat kepada kedua orang tua, bukan pada istrinya. Ini kadang-kadang keliru. Orang tuanya susah hidupnya, dia mah duitnya banyak. Mak, ini mak butuh duit berapa? Oh, gue pinjam duit dong 1 juta, gue lagi butuh banget. Ntar mak ya, saya izin sama istri saya dulu, dikasih apa enggak? Ya, kata si suami, ya mak sebentar, duit sih ada, tapi dipegang bini. Saya tanya bini, ini dikasih apa enggak? Mak minta duit ini, mak pinjam duit, namanya pakai pinjam duit. Ya, ini keliru. Ya, ini keliru. Istri yang baik itu harus mendukung program suami. Bahkan kadang-kadang istri yang nyuruh, udah bang, pakai minjem orang tua, kasih aja orang tua pakai minjem. Kita kan bisa begini karena orang tua. Kita bisa kerja enak ini karena doa orang tua. Kita bisa berjaya seperti ini kan karena didikan orang tua. Orang tua gak pernah minta balasan apa-apa. Ini harta kita semua harta orang tua, Pak. Karena kita dilahirkan orang tua, dididik bisa sukses karena orang tua, bisa sukses begini karena doa dari orang tua. Ini modalnya orang tua, betul kan? Orang yang anak yang sukses kaya raya, modalnya dari siapa? Dari orang tua. Dia kalau dari sekolah kira-kira bisa sukses kayak gitu kan? Terus biaya sekolah diganti nggak sama anak? Ya, tidak hanya sekolahnya, kasih sayangnya, proses. Jadi modal anak bisa jadi sukses itu modalnya dari orang tua. Maka orang tua punya saham di situ. Sahamnya paling gede lagi, betul kan? Ya kayak saya contohkan dengan Pak Haji Edi tadi, saya punya modal, Pak Edi yang punya tenaga, modalnya dari saya, Pak Edi yang mengelola. Saya punya saham kan dari keuntungan. Nah ini sukses, ya. Modalnya dari saya, tetap saya memiliki. Sama seperti anak itu tadi. Makanya anak nggak usah hitung-hitungan sama orang tua. Cuma orang tua diem aja. Coba kalau orang tua mau ngomong, takut orang tua, takut anaknya tersinggung. Padahal sih kalau orang tua
lu dari kecil gue gede, udah gede ngelawak, kamu kecilin lagi lo, gitu kalau disuruh ngomong. Iya, gitu loh. Orang tua kan diem aja, padahal sih artinya itu ya kalau sekolah yang lu gua apa utang-utang, ya pala gue jadi kaki gue jadi pala buat sekolah lu, sekarang menjadi orang sukses, udah kemana? Perintah sama orang tua. Orang tua pinjam duit 1 juta pakai izin bini dulu, bininya rongkak lagi. Orang tua pakai kekurangan aja. Anaknya banyak, mana kita doang. Pinjam sama yang lain, jangan sama kita doang. Ya, durhaka kalau begini waktu ya. Dah, saya lanjutkan. Wal abdu ala dirlam yu'zanu lahu bil tijarati. Ini kalau abdu zaman dulu budak, sekarang kita contohkan pembantu aja deh. Pembantu rumah, dia sedang berada di rumah majikannya. Tiba-tiba ada orang belanja mau utang, nggak boleh sok-sok ngutang. Dia nggak apa-apa, dia nggak boleh, harus izin kepada majikannya. Gitu. Ya. Atau dia bertransaksi apapun harus izin sama majikannya, nggak boleh. Wa tafarruqu sabi wal majnun wa safi ghairu sahihin. Transaksinya anak kecil, transaksinya orang gila, transaksinya safeh, orang yang rada-rada, ini tidak sah. Kalau tidak sah berarti apa? Ya tidak terjadi jual beli, berarti yang kita makan itu haram. Nah ini penting. Saya tambahkan sedikit. Kita sering sekali dalam keseharian kita itu, kita pasti akan terjadi berhadapan dengan orang yang tidak paham agama. Yang namanya jual beli itu wajib rukunnya antara din bainakum, ada keikhlasan di antara kedua belah pihak. Kalau tidak maka rusak transaksinya. Contoh begini, Aqua Tanggung itu berapa juta harganya? 5.000 lah ya, 5.000 maklum itu 5.000. Ya paling-paling beda-beda di tempat 7.000 lah. Paling mentok banget 10.000 lah, itu masih maklum kan? Karena di tempatnya lebih keren. Lah umpamanya kita pergi ke airport Soekarno-Hatta, kita haus banget, main ambil aja itu lapor, udah tegak, mulai, Bu, akuatnya berapa yang saya ambil tadi satu? 50.000, oh kaget. Akuat 50.000. Kira-kira kita ridho, aku nggak kasih duit 50.000. Kita ikhlas apa kagak? Maka tidak ada artarodin, tidak ada keridoan, maka transaksinya rusak. Bayar sih bayar, tapi lebih gemuk, bayar terpaksa. Maka transaksi rusak, berarti kita minum itu tidak berdasarkan jual beli yang sah. Sama sama nyolong. Nyolong pun nggak ada transaksi, sehingga barang itu menjadi haram. Ini transaksi tapi rusak transaksinya, maka sama aja kita seperti orang tidak ada transaksi. Nah, karena di dalam rukun jual beli di antaranya adalah adanya antara bin bainakum, keriduan di antara kedua belah pihak. Ini kita sering terjadi. Atau makan, ketika kita masuk restoran, ada yang ditulis harga makanan tuh, ada yang enggak. Kalau yang ditulis enak, itu ngerti agama dia. Ayam sepotong harganya 20.000. Dia punya duit tinggal dilihat doang. Itu berapa nih? Wah cukup kayaknya. Nah, gitu. Itu enak. Tapi yang nggak ada harganya itu bagaimana caranya? Ya kita yang harus tanya. Bu, saya nasi sama ayam satu sama apa? Kira-kira berapa? Kita punya ukuran begitu. Kita tanya di depan. Jangan belum dibayar udah kita makan, belum dibayar udah kita makan, terus mati makanan belum kita bayar. Jadi seharusnya yang benar setelah kita bayar kita makan, itu sah milik kita. Ada kan restoran boleh begitu ya, sebelum dimakan dibayar dulu, ini benar tuh. Ini saya beli berapa harganya? Sekian nih. Setelah kita bayar, maka itu jadi milik kita, betul kan? Nah kita mau kemana itu jadi hak milik kita makan.
makannya. Nah kalau kita makan belum kita bayar, belum jadi milik kita kan? Karena belum kita bayar, belum jadi milik kita, terus kita makan. Ya, padahal belum jadi milik kita itu kita makan. Setelah kita makan kita nanya berapa nih Bu? 100 juta hampir, 100 juta juga kurang. Lo udah makan aja gitu. Itu transaksi yang benar itu seperti itu. Ya, nah, baik. Terus yang selanjutnya apa suruh muflis ya sirufi dimati duna akyal malidi. Terus kemudian pembelajaran orang yang transaksi orang yang bangkrut itu adanya apa namanya sah atas tanggungannya sendiri. Artinya orang muflis, orang yang bangkrut, orang yang banyak utang sah transaksinya kalau harta itu yang cuma yang dia miliki. Contohnya apa? Di kantong di dompetnya ada duit 200.000, kan transaksinya yang senilai yang ada di dompetnya. Gak boleh transaksi yang dijual nilai dompetnya itu, karena dia utangnya sama berkabut. Bapak suruh kembali lima jada alis urusan musufi ala ijadah warisan membagi. Orang yang sakit keras itu boleh bertransaksi, tapi atas izin dari ahli warisnya. Toh Bapak ini lagi mau beli rumah, boleh makan dan apa-apa? Begitu. Bapak suruh karena anak orang tua lagi sakit, kalau orang sehat nggak perlu izin anak. Bapak suruh, nah sekarang begini, sedikit nih ya Bu, kadang-kadang orang tua kepengen kawin lagi karena dirinya meninggal. Banyak-banyaknya kadang-kadang orang tua anak nggak setuju, begitu ya. Ini sering ini, bapaknya udah duda, yang namanya bapak. Nah ini siapa namanya? Pak Dahlan. Ustaz Dahlan walaupun begini juga masih kuat. Pengen dua umpamanya begitu kan. Ada seseorang, umpamanya orang tua kita, suami duda, bapak kita pengen nikah lagi. Itu kebanyakan anak-anak itu pada nggak ngasih, karena yang dipikirin apa? Warisannya nanti berkurang. Seharusnya orang anak yang baik itu nawarin, Pak, Bapak ada keinginan kawin lagi nggak? Tuh anak kita tuh begitu. Itu anak yang soleha dulu. Bapak ada keinginan mau kawin lagi nggak? Karena orang tua itu apalagi lelaki, ini sih bicara lelaki ya. Walaupun umur 70 tahun itu sahabat masih ada. Umur 70 tahun masih memiliki sahabat. Nah kalau anaknya kagak setuju, dia mau ngomong malu. Terus kalau sahabatnya lagi datang, bagaimana caranya? Mau dijepit di pintu. Ya, ini anak kudu paham di sini. Orang tua dilayani dengan baik seharusnya. Tanya Pak, mau kawin lagi, mau Neng. Cuma Bapak nggak bisa nyari sendiri. Gimana kalau saya cariin Pak? Dia ada cakep dulu Neng. Saya kasih fotonya dulu pada dia. Kita cariin yang cakep itu baru anaknya birrul walidain. Jangan mikir masalah warisan. Itu dunia maka selalu dipikirkan orang tua udah bahagia mumpung masih hidup. Kalau mau jadi anaknya birrul walidain itu di sini. Gitu ya. Baik. Untuk masalah ini selesai, nanti kita masuk lagi yasihu sulhu ma'akror. Sampai di sini barangkali ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu hadirin semuanya. Ya silakan Ibu. Pakai hati aja Bu, dari hati ke hati. Coba ada pika. Enggak sampai. Gimana ibu belanja ini? Mic-nya nggak sampai. Mic-nya sampai nggak sampai? Ada mic-nya kecil. Iya, habis tulis. Apa juga ya? Pakai tulisan aja. Ini pertanyaan tadi, dan tadi kan
kita beli kepada orang yang ada di Beli itu transaksinya dulu ya, kadang ada orang yang beli rumah dulu apa orang yang mereka beli caranya itu sudah dapat transaksi dulu karena dia tidak sadar gitu. Kemudian ketika ada anak kecil, bukan kecil ya, anak kecil pilah jadi ya akhirnya itu dijual, tapi transaksi mereka bahasa itu transaksi seperti itu dilakukan. Ya, sebentar sama-sama ya, sebentar. Saling itu tahu ya. Dia rambut-rambut aja, tengah yang ada di situ. Udah dijawab sendiri apa sih? Udah dijawab sendiri kalau itu. Yang Pak Edi tadi menanyakan tentang bagaimana kalau anak kecil yang belum balik jual handphone orang tuanya atau jual handphone dia tapi tanpa izin orang tuanya, kan itu tadi diantaranya termasuk orang yang tidak sah transaksinya, anak kecil yang belum balik, orang gila, orang yang rada-rada. Nah kalau tidak sah transaksinya berarti orang punya tahu berhak diambil atau berhak dibatalkan karena transaksi tidak sah. Gitu ya. Baik, apa pertanyaan ibu tadi? Jadi Pak Edi punya rumah, terus dia menggantikan ke Mas Diro. Iya. Tapi suatu perjanjian Pak Edi itu yang menempati rumah itu. Gitu loh. Tapi dalam perjanjian itu 2-3 tahun atau bagaimana nggak, perjanjian saya 2 tahun bayar gitu. Tapi rumah itu tetap yang menempati Pak Edi, digadein ke Pak Diro. Ya sebentar saya ulangi. Saya begini ya. Saya punya rumah. Ya. Saya gadaikan kepada Pak Diro. Rumah itu saya tempatin. Iya, tidak ditempati. Dia kata rumah saya, Ya. saya tempatin. Ya. Tapi hanya jaminan untuk menjamin hutang saya. Iya. Kalau nanti dalam 1 tahun saya belum bayar, dalam perjanjian itu saya bilang rumahnya akan saya jual untuk bayar hutang. Iya. Terus pertanyaannya, Ya mungkin pertanyaannya saya punya pelanggan digadein juga, terus saya nempatin itu punya saya itu. pertanyaan maksud saya, kasusnya seperti itu, pertanyaannya apa? Tiap bulannya kasih enggak ada. Tapi kan suatu saat mungkin akan membayar dengan begini. Oh, ya itu persis yang saya bilang tadi, itu yang benar. Ya, jadi kalau saya begini Bu ya, saya punya rumah, saya utang 50 juta sama ibu, Bu saya utang dong 50 juta, saya butuh banget ini, kata ibu 50 juta gede amat, ya. Akhirnya ibu gak percaya sama saya, karena 50 juta gede, ya gini aja Bu, kalau ibu gak percaya, rumah jadi jaminannya. Saya pinjam cuma 1 tahun kok. Kalau seandainya 1 tahun saya nggak bayar, maka rumah yang saya tempatin ini yang jadi jaminan saya jual untuk bayar hutang ke ibu. Dan ini tercatat dalam surat perjanjian. Maka rumah ini harus saya tempatin dan haram ibu menempatinya kecuali nyewa. Maka rumah ini memang selayaknya saya tempatin karena rumah ini rumah saya, hanya jaminan saja. Dan ibu tidak mendapatkan apa-apa, nanti cuma 50 juta itu aja. Ketika 1 tahun selesai, saya bayar hutang saya, Bu. Ini hutang yang saya ke rumah ibu 50 juta. Selesai sudah. Lain hal kalau saya pengen mengucapkan terima kasih tanpa diminta, saya bilang, Bu, ada rezeki saya tambahin itu 5 juta. Wah, Bu, terima kasih Pak. Itu karena inisiatif dari saya, bukan permintaan ibu. Jadi itu yang benar Bu, rumah itu saya tempatin, bukan ibu yang tempatin. Kalau ibu yang tempatin nggak boleh, ya, karena dia menempati mana. Dia itu rumahnya itu digadein, tapi dia hari ya bulan ya kamu
cuma gini tapi nggak Oh, rumah ini yang digadein ditempatin sama yang terima gade. Iya. Ya, tapi bayar. Iya. Ya nggak apa-apa. Artinya tetap bebas sebagaimana layaknya dia nyewa sama orang lain. Sama orang lain. Yang penting jangan ada unsur apa tadi memanfaatkan dari utang itu. Saya contohkan begini. Imam Abu Hanifah pernah mengutangi seseorang itu senilai 1 miliar. Pernah ngutangin duit 1 miliar. Suatu saat Imam Abu Hanifah itu lagi jalan kehujanan. Dia mampir apa namanya kalau kehujanan mampir di emper itu nyiup. Dia nyiup di situ. Tiba-tiba yang punya rumah keluar. Wah, ini orang yang utang sama gua. Yang kayak gitu Imam Abu Hanifah takut jangan-jangan nanti dia mendapatkan fasilitas dari yang punya rumah karena dia diutangin, itu dibebasin utangnya karena takut riba Imam Abu Hanifah. Paham? Saya ulangi sekali lagi. Imam Abu Hanifah minjemin seseorang si A katalah begitu 1 miliar. Suatu saat Imam Abu Hanifah jalan kehujanan, mampir di rumah orang itu nyium. Tiba-tiba orang itu keluar, loh ini orangnya utang sama saya deh 1 miliar. Terus kemudian takut Imam Abu Hanifah itu mendapatkan pasti, kan namanya orang utang itu pasti bayar dapat. Oh Pak, masuk Pak. Ya Allah Bapak, ini orang yang udah utangin saya. Kayak gitu Imam Abu Hanifah ketakutan, takut ini riba, dia bebasin orang itu. Sama seperti tadi, pasti dia mengharapkan dia nyewa sama rumah yang digadekan, pasti dia punya harapan, pasti dikasih murah ini, ya kan? Nah, dia kan punya utang sama gua, dia punya apa dia, pasti dapat murah, betul kan? Kalau dia di tempat lain 3 juta, kalau sama dia dilakukan dikasih 2 juta. Ini nggak boleh riba, karena Pak tetap aja memanfaatkan unsur utang, betul kan? Walaupun dia bayar, sama seperti saya minjem ember, Pak Diro minjem ember, iya Pak Diro ember, tapi kan pulangnya isi air. Nah itu kan itu riba. Minjem ember, pulangnya isi air gitu, itu riba. Airnya riba airnya. Hah? Air yang riba berarti. Artinya meminjemin sesuatu karena memanfaatkan dari barang yang dipinjam. Begitu Bu ya? Ya, selesai ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita mau meminjamkan orang, Bismillahirrahmanirrahim, niat karena Allah. Pinjamkan sudah, jangan pakai ada ember-embernya. Ikhlas. Nanti setelah itu dia ganti, alhamdulillah. Kalau nggak mau ganti gimana? Nah, ini kasus utang kagak mau diganti. Ya. Ya. Ini kasusnya banyak. Nah, betul. Jadi tadi sudah selesai kasus satu. Nah, sekarang kasusnya yang kedua adalah gimana kalau orang utang tapi kagak mau ganti. Ya, kalau utang tidak mau ganti, ini berarti kesalahan di orang itu, yaitu boleh kita proses dan lain sebagainya, ada surat perjanjian dan sebagainya, boleh kalau kita mau adilkan atau gimana semuanya. Tujuan kita mau nolong, tapi malah ketentung dulu, tapi ketentung. Maka, ya kalau memang kita tidak ikhlas dari itu dengan harta itu karena besar nilainya, ya kita proses. Tapi kalau kecil, ya udah ikhlasin aja deh. Ada yang nolong, ambil kecil, tapi kalau beli jangan. Maka diproses itu Pak. Diproses itu kasus namanya. Gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaatnya, berkurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaji pada pagi ini mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa diterapkan di dalam keseharian kita. Dengan sama-sama kita tutup dengan doa yang bisa mensyukuri. Mohon maaf lahir batin atas kekurangannya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وتقبل رجال الحياة وكرم من دون الشيطان رضي الله تعالى عنه وتقبل من السرقات من دون الخير والحياة وبعد الموت إلى سبيل قريب من دون دعوة تقبل الحياة تقبل الحياة تقبل الحياة يا حمد اللهم فتحنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الشهادة وأبواب الرزق وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب الجنة ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Coba silakan di depan. Iya.